Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Waalaikumsalam. Korwil. Terima kasih Pak Pengawas atas kehadiran di sekolah saya. Saya sudah lama memang menantikan hari ini, di mana saya mengundang Bapak sekiranya dapat hadir di sekolah saya, karena saya di sekolah ini dalam masa merencanakan terkait dari perbaikan fasilitas sekolah, kemudian perbaikan bagaimana literasi dan numerasi ini meningkat. Namun karena saya terbatas pengalaman mungkin Pak seperti itu, jadi saya mengundang Bapak sekiranya hari ini dapat mencurahkan apa untuk yang saya rasakan seperti itu Pak. Iya, terima kasih banyak Pak. Alhamdulillah Bapak sudah mengundang saya merasa bersyukur. Namun saya terkendala Pak, sebenarnya sudah keinginan saya sudah lama ingin mau singgah di sekolahnya Bapak, tetapi pertama dibatasi oleh SK kemarin belum ada di tangan saya. Kebetulan teman saya kemarin itu baru purna tugas. Bapak masuk di wilayah 1, alhamdulillah sekarang saya kemarin baru menerima SK-nya bahwa sekolahnya Bapak sudah masuk di wilayah binaan saya semua. Tapi saya juga ini Pak merasa berat, dari 21 sekolah saya sendiri yang pikir, tentu saya mengharapkan bantuannya Bapak-Bapak semua ini, kita berkolaborasi ke depan untuk bisa bagaimana sekolah-sekolah kita di Kecamatan OGDD bisa menyamai seperti sekolah-sekolah lain yang kita lihat ini, khususnya seperti di ibu kota kabupaten kita ini. Bolehkah kita menyamai sekolah mereka? Ya mudah-mudahan tujuan dan niat baik kita ini bisa kita capai. Ya kira-kira Pak, apa kira-kira yang Bapak diskusikan dengan saya sehingga Bapak mengundang kepada saya? Tentu perencanaan apa kira-kira yang ke depannya bisa Bapak mau sampaikan? Iya. Persilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Pengawas. Pertama saya sangat bersyukur karena kami sudah memiliki kejelasan siapa sebenarnya pengawas kami, dan alhamdulillah Bapak menjadi pengawas pembina di sekolah kami. Dan terkait hal itu Pak, ini banyak yang ingin saya curhatkan. Kami ini punya master plan Pak, ya seperti Bapak lihat kemarin. Sekolah ini dalam posisi transisi merubah tampilan, seperti itu, merubah tampilan. Ya, kemarin kami baru saja menyelesaikan pagar sekolah Pak, seperti yang Bapak lihat, dan Bapak juga kemarin hadir membantu kami. Namun saat ini saya punya PR lagi Pak, seperti itu. Yang pertama itu kantin. Kantin saya ini Pak ukurannya itu kecil, mungkin cuma sekitar 2x1,5 Pak, dan itu tidak dapat menampung peserta didik saya yang makan, sehingga mereka kalau makan itu tidak berada di dalam kantin, mereka makannya di luar dari kantin, dan itu tidak selayaknya seperti itu. Harusnya mereka saat makan tidak berjalan-jalan, tapi mereka duduk di dalam kantin. Kemudian yang kedua, WC, ya seperti itu, tidak ada pembeda antara WC siswa dengan WC guru. Itu jadi saya berencana nih Pak membangun 2 unit WC, tapi WC yang sederhana saja. Mungkin dindingnya dari seng atau kalsiboard, mungkin seperti itu Pak. Lantainya lantai cor, jadi agak terpisah tempat antara kamar mandi anak dan kamar mandi guru. Nah, seperti itu. Takutnya nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan, seperti itu Pak. Kemudian saya juga ini teman-teman guru di sekolah itu kan sedang aktif-aktifnya membangun kebun sekolah. Cuma kendalanya ternyata terlalu banyak hama Pak. ini kesulitan juga, ini banyak hama. Jadi apabila kami menggunakan pestisida racun itu Pak, saya takutnya itu nanti
akan terkontaminasi dengan tanaman-tanaman kita, dan itu kan dikonsumsi oleh guru dan anak-anak nantinya seperti itu. Berikutnya adalah gapura di depan sekolah juga, karena ini gapura sudah lama sekali, takutnya nanti karena bawahnya sudah tidak kuat itu roboh seperti itu. Takut nanti kalau ada anak murid yang lewat atau guru, kalau kepala sekolahnya tidak apa-apa lah. Ya, anak muridnya lewat tiba-tiba roboh, saya takutnya Pak. Jadi itu dari segi fasilitas sekolah Pak, perencanaan saya yang ingin, saya masih bingung bagaimana ini untuk merubahnya. Kemudian kalau dari sisi perencanaan dan pembelajaran ini Pak, saya bagaimana di tahun ini menargetkan agar literasi dan numerasi di sekolah saya itu ada lonjakan. Dulu tidak banyak, sudah ada lonjakan Pak, seperti itu Pak pengawas. Iya, terima kasih Pak sudah Bapak menjelaskan lebih jauh ini. Tentu masalah-masalah yang Bapak hadapi ini, menurut Bapak, adakah solusi yang Bapak boleh ambil kira-kira seperti apalah untuk seperti keinginan Bapak tadi dari kantin itu kecil, atau seperti dapura tadi, kira-kira menurut Bapak bagaimana kira-kira solusinya? Ya, nah inilah Pak yang saya ingin diskusikan dengan Bapak. Karena jumlah siswa ini sedikit di sekolah kami, tentu berpengaruh terhadap anggaran dana BOS. Jadi kami ini punya keinginan yang besar, tapi fondasi keuangan kami dari dana BOS kecil. Ada pun juga dana BOS-nya tentu sudah dibagi Pak, ada honor sekolah, pembelian buku, alat peraga dan lain sebagainya seperti itu. Jadi untuk semua aktivitas itu didanai oleh sekolah, saya rasa tidak bisa Pak. Ya. Namun saya berusaha kembali karena kemarin tahun lalu komite membantu kami untuk pagar. Saya mencoba mau menggandeng kembali komite Pak. Iya. Minimal komite dapat membantu kami ya di gapura dan di tadi Pak, seperti itu. Kalau untuk kantin sendiri, saya masih mencari celah ini Pak. Kira-kira dana apa yang bisa saya gunakan untuk membangun kantin. Kalau saya menggunakan bahan baku yang tersedia di sini yang bisa kita ambil cuman kayu bangku Pak, buat tiang dan sebagainya. Tapi pertama tidak estetik, tidak enak dipandang mata Pak jika itu tiangnya sebetulnya. Yang kedua, ketika kayu bangku yang kami gunakan berlebihan, itu berarti sama kami dengan merusak alam Pak, karena mangrove itu dilindungi. Jadi kami serba salah. Tapi saya mau lihat dulu karena di kebun itu ada kayu, saya mau minta bantuan nanti mungkin dari warga sekolah itu dapat ditebang kemudian dibuat alat ramuan untuk membuat kantin gitu Pak. Kalau dari ini kebun tadi itu Pak, karena terlalu banyaknya hama, saya mau buat rencana itu Pak, mau saya dibantu pemikiran saya Pak, saya buat greenhouse Pak. Ya, jadi saya buat kebun yang full tertutup oleh dari mungkin Pak, seperti itu, atau ada yang lain selain dari, sehingga serangga tidak masuk ke dalam. Karena yang jadi masalahnya kami adalah serangga pemakan tanaman ini. Kalau kami semprot menggunakan racun itu akan terkontaminasi dengan tanaman seperti itu. Kemudian berarti sudah tidak sehat lagi untuk dikonsumsi oleh guru maupun anak-anak nanti. Begitu Pak, mungkin saya mohon Pak, ini saya dibantu Pak. Ya, Bapak alhamdulillah Bapak sudah menyampaikan beberapa hal tentang kendala yang Bapak. Tadi saya Pak mendengar terkait dengan Bapak penyampaian menggandeng kembali oleh komite itu Pak, sangat setuju saya Pak. Karena memang di dalam aturan pendidikan itu Pak, yang bertanggung jawab atas keberlangsungan pendidikan menjadi lebih berkualitas adalah tenaga pendidik, kemudian pemerintah, kemudian dengan warga masyarakat.
Tentu seperti rencana Bapak ini luar biasa saya Pak. Mendengar apa yang Bapak jelaskan tadi itu menggandeng komite sangat-sangat menghormati dan menghargai Bapak. Ide-ide saya lihat juga Pak ini perkembangan sekolahnya Bapak ini cukup signifikan. Tentu dari dana BOS ini tidak bisa ini pagar ini, tentu dengan Bapak menggandeng komite saya anggap Bapak cukup berhasil ini tentang kegiatan-kegiatannya Bapak di sekolah. Tentu Bapak selaku penanggung jawab sekolah ini Pak, kira-kira tanggung jawab Bapak ke depan kira-kira seperti apa? Iya. Saya jujur Pak, saya ini kalau tidak didampingi oleh Bapak tentunya saya bingung Pak, tertatih-tatih mungkin Pak ya. Ini ke depan selain saya mau menuntaskan beberapa target rencana pembangunan tadi itu Pak, fisik ya di depan sekolah itu, selain menggandeng mitra kami adalah komite Pak seperti itu. Saya juga ingin berdiskusi dengan Bapak, mohon sarannya Pak. Sekiranya saya ingin menggandeng pihak ketiga seperti itu. Sayangnya kita di OGODD Pak, kendalanya adalah kita tidak memiliki pihak ketiga tersebut. Misalnya saya ingin menggandeng pihak bank, minta dana apa namanya ini Pak, dana apa yang ada bantuan pendidikan mereka di sana. Sayangnya kita di OGODD tidak ada banknya seperti itu, atau mungkin dari Pertamina, ya, atau dari perusahaan-perusahaan apa yang ada. Jadi saya rencana selain dari komite juga akan menggandeng mereka Pak seperti itu sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap sekolah. Kalau kadang saya pikir begini, karena orang mengatakan bahwa penampilan fisik di sekolah itu tidak berlaku signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan, tapi menurut saya walaupun tidak berlaku signifikan, tapi setidaknya mempunyai anak-anak itu bisa menarik minat anak-anak sekolah, betah di sekolah, betah di sekolah. Karena saya ini contoh saja di pagar Pak, ketika pagar sudah selesai, itu anak-anak sudah tidak berkeliaran lagi di luar, dan sudah merasa nyaman seperti itu di sekolahnya. Itu baru dari sisi pagar saja, belum kalau kantin, misalnya ini kantin, anak-anak lebih cenderung memilih pulang makan di rumah atau apa. Tapi kalau kantinnya mungkin cantik, santai, ada kipas anginnya, mungkin tuh anak-anak juga lebih cenderung lebih suka untuk makan di kantin. Kalau dari segi pembelajarannya itu saya juga masih mendesain bagaimana agar guru-guru di sekolah ini dapat menaikkan target literasi dan numerasinya Pak. Ya, di tahun ini insya Allah seperti itu Pak. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak sudah memaparkan tentang rencana Bapak ke depan. Sangat saya selaku pengawas pembina ini Pak mensupport semua itu. Saya berterima kasih dan insya Allah komitmen kita bersama ini Pak, kita berkomitmen ke depan bagaimana sekolah ini bisa menyamai seperti sekolah-sekolah yang ada di kota-kota besar, sesuai dengan studi banding kita kemarin juga Pak. Alhamdulillah, saya walaupun itu menggunakan dana pribadi, tetapi ini sebuah komitmen kita untuk memajukan sekolah kita walaupun di daerah-daerah terpencil seperti ini. Saya berharap seperti komitmen Bapak itu meningkatkan kualitas literasi dan numerasi. Saya merasa bangga Pak. Alhamdulillah, ke depan kita bersama-sama untuk meningkatkan sekolah di wilayah Kecamatan OGODD. Terima kasih banyak Pak ini. Saya yang terima kasih nih Pak. Bapak sudah hadir jelasannya. Ya, kita sudah dapat poinnya Pak. Insya Allah ke depan Bapak tidak bosan-bosan kalau saya hadir lagi di sini Pak. Iya, justru kami bersyukur Pak. Iya. Iya, terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Saya mohon maaf ini Pak, tidak mengganggu waktunya Bapak. Terima kasih banyak.